Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dibawa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah uraian tulisan, risalah yang dimuat di portal ABW News Twitter hari ini, tanggal 20 Januari 2023, yang diberi judul 9 Ulama Pesantren Jawa All Out Perjuangkan Anies Rashid Baswedan. Baiklah kawan-kawan, kita langsung bacakan tulisan ini. Purna dari Gubernur DKI Anies Baswedan nampak semakin padat acaranya. Jauh lebih sibuk dari sebelumnya, kata orang-orang di sekeliling Anies. Jika sebelumnya hanya melayani warga Jakarta, sekarang harus melayani warga Indonesia. Undangan dari berbagai daerah numpuk di meja sekrinya. Tidak saja dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Maklum, Anies bukan hanya tokoh nasional, tapi namanya sudah mengglobal, sudah melambung ke dunia internasional. Beberapa hari lalu Anies diminta mengisi acara di ISEAS meeting di Singapura. Dari Singapura langsung terbang ke London, Inggris. Di Inggris, Anies diangkat menjadi anggota Dewan Oxford University. Soal ini kita sudah buat video dua. Yang pertama soal yang di Singapura, di acara SIAS itu Singapura, dan yang kedua ketika beliau diangkat menjadi anggota Dewan Oxford University. Jadwal Anies sama padatnya dengan ketika ia menjadi Mendikbud maupun Gubernur DKI. Dari sini kita melihat Anies memang tipe seorang pekerja yang disiplin dan konsisten. Kerja keras, kedisiplinan dan konsistensi inilah yang membuat Anies memiliki karir yang cukup cemerlang dalam sejarah hidupnya. Mulai dari ketua OSIS, ketua Senat Mahasiswa, ikut pertukaran pelajar S2 dan S3 di Amerika, rektor Paramadina, Mendikbud, Gubernur DKI hingga bakal Capres 2024. Jika ada yang bilang Anies tidak pandai bekerja, pasti akan banyak orang yang menunjukkan bukti perubahan yang terjadi di ibu kota ketika dipimpin Anies. Dengan itu cukup menjadi jawaban tanpa harus lelah berdebat. Konsekuensi dicapreskan Anies harus rela mewakafkan seluruh waktunya untuk menyapa dan disapa publik. Tidak saja harus memenuhi undangan, tapi juga siap rumahnya setiap hari didatangi tamu. Para pendukung dari seluruh pelosok Indonesia. Boleh dibilang tiada hari tanpa ada rombongan dari daerah yang mau ketemu Anies. Ini bagian dari konsekuensi dicapreskan. Enak jadi gubernur, menempel sejumlah ajudan dan fasilitas ketika harus melayani rakyat. Tanpa jabatan, Anies harus mengurus segala sesuatu secara mandiri. Pasti ada saja orang-orang baik yang membantu. Orang sekelas Anies telah menjadi magnet tersendiri bagi orang-orang baik untuk berempati dan bersimpati. Kamis kemarin Anies kedatangan hampir seratusan ulama pengasuh pesantren dari Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat. Semuanya kiai dan pengasuh pesantren. Mereka datang untuk memberi dukungan all out kepada Anies untuk menjadi pemimpin negeri ini ke depan. All out artinya mereka akan melakukan kerja-kerja politik yang mereka mampu. Mereka akan sosialisasi dan kampanye untuk Anies di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Mereka akan kerahkan semua alumni pesantrennya untuk mengampanyekan Anies. Lillahi, karena Allah, kata mereka. Meski di kamar sebelah lebih banyak uangnya dan bisa menekan, tapi mereka para ulama itu lillah,
bertekad untuk memperjuangkan lahirnya pemimpin terbaik untuk negeri ini. Ini bukan untuk Anies tetapi untuk bangsa dan negeri ini, kata Kiai Sepuh yang hadir dalam silaturahmi tersebut. Dalam kunjungan silaturahmi mereka ke rumah Anies di Lebak Bulus tersebut ditutup dengan doa 9 ulama pengasuh pesantren. Berikut nama-nama ulama tersebut. Maksudnya 9 ulama yang mungkin lebih senior, lebih besar pondoknya, yang dianggap lebih berpengaruh, itu membacakan doa bersama. Dan inilah nama-nama 9 ulama yang dianggap sangat berpengaruh itu. Yang pertama adalah Kiai Haji Badaruddin Subki, pengasuh pondok pesantren Al-Badar, Bogor. Yang kedua Kiai Haji Maksum Tormiji, pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah, Bondowoso. Ketiga Kiai Haji Jainuddin Husni, PP Tarbiyatul Qulub, Surabaya. Keempat Kiai Haji Abdul Munif, PP Anwarul Maliki, Sukorejo, Pasuruan. 5 Kiai Haji Abdul Malik, PP An-Nahdiyah, Sukodono, Sidoarjo. 6 Kiai Haji Fadoli M. Ruham, PP Al-Fadullah, Pamekasan. 7 Kiai Haji Lailur Rahman, PP Ummul Qura, Pamekasan, Kuro ya. 8 Habib Zainal Abidin, PP Dalwah, Bangil, Pasuruan. Dan 9 Kiai Haji Gozi Wahib Wahab, Zuriyah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, semua doa dari 9 kiai pengasuh pesantren isinya agar Anies memimpin negeri ini. Akankah pertemuan Anies dengan para ulama yang dipandu oleh Gus Am, cucu pendiri NU Kiai Haji Wahab Hasbullah, Mbah Wahab, ini akan memuluskan Anies memenangkan suara khususnya di Pulau Jawa ini? Itulah yang akan diperjuangkan para ulama-ulama pengasuh pesantren tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, itu inilah tulisan yang dirangkai oleh Erholis Majdi, kolumnis ya, yang dimuat di ABW News pertanggal 20 Januari 2020 ini. Saudara sekalian, saya yakin ya, walaupun oleh organisasi NU struktural tidak akan bercuap-cuap mengatakan mereka netral di dalam pilpres, tetapi para ulama-ulama yang bernaung di bawah NU, terutama yang memimpin pondok pesantren, baik khususnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan Jawa Barat, mereka akan berjuang dengan cara mereka sendiri dan akan memberi dukungan besar terhadap Anies Rashid Baswedan, karena mereka tahu pemimpin yang bisa menyelamatkan Indonesia di masa depan ya Anies. Ya, saudara sekalian, apalagi para ulama ini juga sudah tahu bahwa Joko Widodo, Presiden Indonesia ini, hari-hari ini juga sudah ada gerakan untuk membela PKI yang dulu berkhianat 2 kali atau 3 kali di dalam di dalam konteks negara kita. Dia juga konon, menurut berita yang kita baca, telah juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga PKI ya, yang jadi korban dari misalnya. Tapi lucunya, apakah dia minta maaf kepada orang-orang yang karena PKI menjadi korban, khususnya umat Islam? Kita tidak dengarkan itu, kita tidak melihat. Tetapi yang diberitakan adalah bahwa Jokowi meminta maaf kepada keluarga PKI yang menjadi korban dari, sebetulnya yang kita heran itu kok korban gitu ya. Padahal korban itu kan bukannya PKI, umat Islam juga, termasuk tentara dan lain sebagainya kan, yang kita sudah saksikan itu. Jadi rejim ini tidak boleh ya, tidak boleh dilanjutkan.
masa jabatannya selesai tahun depan dan tidak boleh ada regenerasi ke orang-orang dia. Walaupun makanya Jokowi sekarang ini berjuang habis-habisan supaya orang yang dia inginkan sebagai penggantinya menggantikan dia ketika masa jabatan selesai. Ya, dan sekalian, dan ini tidak boleh terjadi karena kita sudah saksikan betapa dia membela warga China ya, dan Tiongkok, betapa dia bela. Hari-hari ini kita dengarkan juga bahwa dia akan semacam dia mulai kampanyekan bahwa ada bulan-bulan depan ini akan atau di hari-hari mendatang akan berlomba-lomba turis Cina masuk Indonesia dan tidak perlu ada semacam pemeriksaan untuk COVID dan lain sebagainya. Tambah lagi dia melakukan pembelaan terhadap mereka yang melakukan membela ya warga TKA Cina yang juga ikut terlibat dalam kerusuhan di Morowali kemarin dengan TKA, dengan tenaga kerja lokal. Dan dampak dari pernyataan itu ya semua tersangka yang terperiksa juga adalah warga tenaga kerja lokal. Jadi saudara-saudara sekalian sudah melihat dan mengikuti rekor kepemimpinan ini, udah kepemimpinan Jokowi, dan ini juga tidak ada yang dari konteks masyarakat bahwa ya sangat menyulitkan kehidupannya karena harga-harga bahan pokok naik, daya beli menurun dan lain sebagainya. Yang dikerjakan kebanyakan adalah semacam bagi-bagi kue kekuasaan dengan para elit, terutama di partai politik, sehingga tidak ada lagi yang menjadi pembela bagi rakyat dalam konteks kekuasaan. Nah, mudah-mudahan banyak orang berharap Anies Rashid Baswedan ini, walaupun dulunya awalnya dia bagian dari itu, tetapi dia salah memprediksi awalnya itu juga mengkampanyekan Jokowi, tetapi saudara sekalian karakter dan sifatnya berbeda jauh. Anies memiliki kemampuan intelektual yang sangat memadai, bahkan dia menjadi rebutan sekaligus tanda petik menjadi referensi. Saya sering istilahkan menjaga referensi dunia, pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya, dan perilakunya sangat sopan, ya, dan tidak, yang penting itu tidak menipu rakyat, tidak membohongi rakyat. Nah, sehingga pemimpin ini banyak Pak Kiai menaruh harapan, ya, Pak Kiai harus bekerja habis, terutama Pak Kiai dari berbagai organisasi Islam bekerja habis memenangkannya, karena ini bahaya, karena PKI sudah diberi lampu merah untuk bangkit kembali. Khawatir kalau di tahun-tahun ini bahkan ke depan, ya, ini jangan sampai ini bagian dari perjanjian dan regenerasi pemimpin setelah Pak Jokowi. Jadi jangan sampai siapapun yang di-endorse, calon pemimpin yang di-endorse Pak Jokowi, jangan sampai itu yang terpilih. Bagi umat Islam itu penting, amat penting, dan para ulama-ulama. Karena ini sudah ada tanda-tanda bahwa betapa kita punya kiblat ke komunis Cina itu begitu kuat. Bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga bekerja sama dengan Cina. Itu sama dengan kita menjerumuskan Indonesia ke lubang komunisme pada tahun-tahun 60-an awal maupun sebelumnya. Oleh karena itu para ulama konsolidasi untuk tidak, atau kita semua untuk tidak atau mengakhiri masa jabatan Pak Jokowi di 2024 ini. Sudah, dan tidak boleh ada regenerasi setelah itu. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Demikianlah tulisan yang kita bacakan dan dukungan para ulama yang begitu besar kepada Anies Rashid Baswedan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.